Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit isi buku atau poin-poin penting dalam buku yang berjudul Intellectual Virtues and Education, di mana saya menganalisisnya pada bab 3, yaitu tentang bagaimana kebajikan intelektual dipupuk di dalam kelas. Sebelum saya memaparkan materinya tersebut, perkenalkan, nama saya Anita Fatkiana Kopsuh dengan NIM 228619055, kelas 4B, di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, mari kita langsung saja ke videonya. Nah, dalam bab 3 ini, bagaimana kebajikan intelektual dipupuk di dalam kelas, terdapat poin tentang kebajikan tanggung jawab dalam ruang kelas. Nah, nilai-nilai intelektual itu ada jamak, berharga untuk mendapatkan kebenaran, pengetahuan, sisi dan makna, tetapi juga berharga untuk dimotivasi untuk mendapatkan ini. Nah, demikian halnya dengan kebajikan intelektual bersifat jamak. Kebajikan realibilitas membutuhkan produksi kebenaran. Kebajikan yang bertanggung jawab membutuhkan motivasi untuk kebenaran. Nah, hal ini itu diperdebatkan. Sebenarnya kebajikan ini itu saling melengkapi daripada bersaing dengan satu sama lainnya. Nah, kebajikan realibilitas memberikan kita kebenaran, bahkan jika itu tidak mengharuskan kita untuk peduli tentang kebenarannya. Nah, dan kebajikan yang bertanggung jawab mengharuskan kita untuk peduli tentang kebenaran, bahkan jika mereka tidak membutuhkan keandalan. Nah, jadi bisa dibilang ini penting bagi siswa kita untuk mengembangkan kedua jenis kebajikan ini. Nah, kita ingin membantu mereka mengembangkan tanggung jawab kebajikan seperti keterbukaan pikiran, di samping kebajikan realibilitas seperti logika keterampilannya. Nah, dan bab ini juga menyarankan beberapa strategi untuk menggunakan logika yang ada dan kursus berpikir kritis untuk melakukan hal itu. Nah, secara khusus hal ini menyarankan aktivitas dan tugas diarahkan pada pengembangan kewajiban yang bertanggung jawab yang dapat dimasukkan ke dalam kursus divisi lebih rendah dalam logika dan kritis berpikirnya. Nah, dalam poin kebajikan tanggung jawab dalam ruang kelas yang handal terdapat poin tentang, yaitu pertama, membuat ruang untuk kebajikan tanggung jawab di ruang kelas yang terpercaya. Psikolog pendidikan yaitu Ron Richard pada tahun 2002 memiliki pendapat bahwa instruksi formal memainkan peran penting dalam membantu siswa mengembangkan ciri-ciri karakter intelektual seperti keterbukaan pikiran. Nah, tanpa beberapa instruksi formal tentang apa kebajikan yang bertanggung jawab akan sulit bagi siswa untuk mengembangkannya. Nah, saya atau dalam buku ini itu menyerahkan kursus divisi rendah itu di berpikir kritis sangat cocok untuk instruksi formal seperti itu. Nah, karena tujuan utama mereka adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan logis, yaitu setelah semua paradigma satu jenis kebajikan intelektual. Nah, dengan demikian kita mungkin mendesain ulang kursus berpikir kritis dan logika sehingga sedikit lebih luas dalam ruang lingkup, sehingga mereka menempatkan keterampilan logis dalam kerangka kerja yang lebih luas dari keutamaan dan nilai intelektualnya. Nah, lalu dalam poin ruang untuk kebaikan tanggung jawab di ruang kelas yang terpercaya terdapat poin tentang keberatan dari luar, relativisme, dan keberatan dari dalam, inkoherensi. Nah, pertama itu ada keberatan dari luar, relativisme. Nah, kebajikan tanggung jawab dimodelkan pada kebajikan moral Aristotelian, yaitu keadaan karakter yang berkaitan dengan pilihan terletak pada rata-rata. Hubungan rata-rata bagi kita ini ditentukan oleh prinsip yang dengannya hal kebijaksanaan praktis yang akan menentukannya. Nah, memang kebajikan
yang bertanggung jawab dan tindakan serta motivasi yang mereka perlukan mungkin terletak di men Aristotelian. Sebagai ilustrasi, keutamaan keterbukaan pikiran tampaknya terletak di tengah-tengah antara sifat buruk dogmatisme dan naif. Nah, diperdebatkan orang yang berpikiran terbuka tepat. Nah, dengan sehubungan dengan berapa banyak dan alternatif mana yang dipertimbangkan dan diabaikan. Nah, di sebaliknya orang yang dogmatis mempertimbangkan terlalu sedikit alternatif dan mengabaikannya juga banyak. Nah, sedangkan orang yang naif menganggap terlalu banyak dan mengabaikannya terlalu sedikit. Nah, beberapa ahli epistemologi kebajikan kontemporer berpendapat bahwa kebajikan yang bertanggung jawab seperti keterbukaan pikiran dan kerendahan hati intelektual tidak hanya berharga secara objektif, tetapi juga berharga secara intrinsik. Nah, mereka berpendapat bahwa motivasi untuk kebenaran dan pemahaman cinta akan pengetahuan bahwa merupakan bagian dari kebajikan ini yang secara objektif berharga untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu juga akan berharga bahkan jika itu tidak menghasilkan hal-hal lain yang bernilai. Nah, seperti kepercayaan sejati. Nah, tetapi bahkan jika kebajikan yang bertanggung jawab secara intrinsik tidak berharga, itu adalah masih bernilai instrumental. Nah, mereka berharga karena membantu siswa mengembangkan keterampilan logis dan pada gilirannya mendapatkan keyakinan yang benar. Nah, lalu yang kedua itu ada keberatan dari dalam inkoherensi. Nah, apa perbedaan utama antara kebajikan reliabilitas dan kewajiban tanggung jawab? Pertama, kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai pondasi prinsip dan moral kebaikan. Nah, kebajikan reliabilitas tidak perlu diperoleh, sedangkan tanggung jawab kebajikan harus. Nah, perbedaan kedua antara kebajikan yang bertanggung jawab dan reliabilitas, kebajikan yang bertanggung jawab membutuhkan perolehan disposisi. Nah, disposisi adalah instruksi singkat tentang tindak lanjut atau penyelesaian sesuatu. Nah, contohnya ini dalam buku ini tuh pada tindakan dan motivasi. Nah, sedangkan kebajikan reliabilitas bisa tetapi tidak perlu melibatkan disposisi seperti itu. Nah, kemudian Zagzebski dan Montmarquit berpendapat bahwa semua kebajikan yang bertanggung jawab membutuhkan motivasi yang mendasari untuk peduli dengan tepat tentang kebenaran dan lebih luas lagi tentang kognitif dengan realitas atau menurut Zagzebski pada tahun 1996 halaman 167. Nah, kebajikan yang bertanggung jawab juga membutuhkan disposisi yang lain. Motivasi yang baik saja tidak cukup. Nah, setiap kebajikan yang bertanggung jawab membutuhkan disposisi yang berbeda. Untuk melakukan sesuatu, contohnya keterbukaan pikiran membutuhkan disposisi untuk mempertimbangkan alternatif yang relevan dan mengabaikan yang tidak relevan. Nah, sedangkan usia itu membutuhkan disposisi untuk mempertahankan keyakinan seseorang melawan oposisi sampai seseorang yakin bahwa ia salah. Menurut Montmarquit pada tahun 1993 halaman 23. Nah, perbedaan terakhir adalah bahwa kebajikan reliabilitas membutuhkan keandalan, tetapi respon kebajikan sibilis ini mungkin tidak. Nah, tergantung pada siapa kita bertanya. Lalu poin yang kedua, metode umum untuk mengembangkan tanggung jawab kebaikan, instruksi formal, contoh, dan latihan. Nah, Zagzebski berpendapat bahwa tahapan belajar respon kebajikan bilis adalah persis sejajar dengan tahap mempelajari kebajikan moral. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles pada tahun 1996 di bukunya halaman 150, menurutnya tahapan belajar kebajikan yang bertanggung jawab mulai dengan meniru orang-orang yang berbudi luhur yang
membutuhkan latihan yang mengembangkan kebiasaan, perasaan, dan tindakan tertentu, dan biasanya juga mencakup tahap di antara pengendalian diri intelektualnya. Halaman 190. Nah, ciri-ciri karakter intelektual menurut Richard adalah disposisi tindakan, motivasi, emosi, dan persepsi, misalnya keterbukaan pikiran dan kecerdasan kerendahan hati. Nah, Richard juga membahas kebutuhan untuk mempraktikkan persepsi yang tepat, emosi, dan motivasi yang sesuai. Nah, sehubungan dengan persepsi, ia juga berpendapat bahwa siswa harus belajar untuk mengenali kesempatan-kesempatan yang menyerukan tindakan berpikiran terbuka. Nah, lalu yang ketiga ada strategi untuk kelas yang terpercaya. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan 3 metode umum, yaitu instruksi formal, contoh, dan praktik untuk membantu logika siswa berkembang untuk kebajikan yang bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini buku ini mengusulkan agar kita yang pertama menggunakan interaksi formal untuk menjelaskan kebajikan yang bertanggung jawab. Nah, kita dapat mulai dengan menggunakan instruksi formal untuk memperkenalkan siswa logika kita lakukan dengan kebajikan yang bertanggung jawab dan dengan tindakan, emosi, dan motivasi orang-orang yang memilikinya. Singkatnya, kita dapat menjelaskan secara singkat apa kebajikan yang bertanggung jawab, apa yang membuatnya berharga, terus dan bagaimana mereka berbeda dari kebajikan reliabilitas seperti keterampilan logis. Nah, dengan demikian kita dapat memperkenalkan siswa untuk kebajikan tanggung jawab individu seperti keterbukaan pikiran, yaitu kita dapat mengidentifikasi tindakan, emosi, dan motivasi yang merupakan karakteristik keterbukaan pikiran. Nah, yang kedua itu ada gunakan contoh untuk menjelaskan lebih lanjut kebajikan tanggung jawab individu. Nah, dalam hal ini kita juga dapat menggunakan contoh untuk menjelaskan lebih lanjut tentang individu atau diri kita sendiri. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mempraktekkan ide-ide, menentukan tindakan, emosi, dan motivasi yang bajik. Nah, belajar tentang kebajikan yang bertanggung jawab akan membantu siswa kita menerapkan kategori tindakan intelektual, emosi, dan motivasi untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Nah, dan ini pula akan membantu mereka untuk mengidentifikasi tindakan, emosi, dan motivasi, dan juga untuk membedakan tindakan dan lain-lain. Nah, yang berbudi luhur dan tidak dari diri mereka. Nah, lalu yang keempat itu ada gunakan contoh untuk membantu siswa kami mengalami emosi yang bajik. Nah, dalam hal ini kita bisa mengekspos siswa kita untuk menjadi teladan. Melakukan hal itu memberi mereka kesempatan untuk menyerap atau menangkap emosi orang-orang yang berbudi luhur secara intelektual. Nah, manusia dapat menangkap emosi satu sama lain melalui proses transfernya. Menurut Hatfield pada tahun 1994. Nah, neuron di otak kita dapat menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Nah, untuk mendukung penggunaan contoh ini, psikolog Reinhard Pekrun melaporkan bahwa kesenangan dan antusiasme guru sendiri selama mengajar telah ditemukan dengan berhubungan kesenangan siswa, menunjukkan transmisi emosi positif dari guru kepada siswa. Pada tahun 2009 halaman 585. Nah, yang kelima itu ada memberikan kesempatan untuk berlatih melakukan tindakan bajik dan memiliki emosi bajik dan motivasi. Nah, kita juga dapat membantu siswa kita mulai membangun pola kecerdasan, tindakan, dan motivasi yang benar-benar bijak dengan memberi mereka kesempatan ikatan untuk mempraktekkan tindakan dan motivasi di kelas. Kemudian yang keenam itu memberikan kesempatan untuk mempraktikkan persepsi bajik. Nah, kelas yang baru saja dibahas adalah siap pakai. Nah, siswa adalah diberitahu bahwa mereka itu akan menghadapi peluang untuk melakukan tindakan intelektual dan memiliki emosi dan motivasi intelektual. Nah, tapi siswa juga akan membutuhkan latihan atau berlatih memperhatikan peluang ini untuk diri mereka sendiri. Nah, dalam poin 11 ini terdapat belajar kerendahan hati intelektual.
Nah, terdapat poin tentang kerendahan intelektual. Nah, kerendahan hati intelektual adalah jenis kerendahan hati yang umum atau moral, tentang moral, yang berbeda dari kelas yang lebih besar dalam 2 kali lipatnya. Nah, dalam hal sifat buruk kesombongan seperti kesombongan intelektual, keangkuhan intelektual, arogansi intelektual, hyperotonomi, dominasi intelektual, kecemburuan intelektual, dan lain-lain yang disfungsional, perhatian tentang prestise, kekuasaan atas orang lain, kehormatan, kepentingan pribadi, status, pemberitahuan yang disukai, kemuliaan, keunggulan, superioritas, dan sejenisnya dimediasi oleh sesuatu yang intelektual seperti prestasi atau praktek ataupun kemampuan. Nah, kemudian jadi kesombongan intelektual adalah kesombongan tentang pencapaian intelektual atau kelahiran, kemampuan ataupun kinerja. Nah, kemudian ada swadaya dan konseling. Menurut Robert Emmons pada tahun 2013 merekomendasikan sejumlah latihan bersyukur. Nah, salah satu contohnya adalah adanya rasa syukur, tulisan sedikit setiap hari tentang berkah dalam hidup seseorang, dan menghubungkan keberkahan tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, latihan lainnya adalah dengan menulis ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita. Dan selanjutnya itu ada pengajaran di kelas. Nah, bagi buku ini bahwa sebagian besar intervensi swadaya dan konseling orang dewasa pada sketsa yang dibuat dapat diadaptasi dalam pengajaran di kelas yang bertujuan untuk keutamaan kerendahan hati intelektual pada siswa. Nah, dasar penting untuk keutamaan kerendahan hati diletakkan di hadapan seorang anak yang pernah bersekolah dalam bentuk apa yang disebut Heinz Kohut itu pada tahun 1978, Sehat dan Narsisme, dan John Bowlby pada tahun 1988 menyebut Keterikatan Aman. Nah, melalui diberi dukungan dan perhatian penuh, kasih dalam jumlah yang tepat, bersama dengan pengabaian dan otonomi yang sesuai dengan usia, anak mengembangkan rasa aman diri dan kepercayaan diri yang memungkinkan dia untuk tidak memiliki kebutuhan yang berlebihan akan perhatian, persetujuan, dan kontrol, dan dengan demikian pula bebas menilai barang asli atau genuine untuk apa mereka berharga dan menjadi terserap dengan diri mereka sendiri. Nah, lalu poin 12, menuju intelektual wacana bijak, kekeliruan dua hal yang buruk dan kebajikan yang menghambat mereka. Nah, namun demikian, buku ini menawarkan beberapa perawatan eksperimental untuk mempromosikan diskusi yang sehat tentang isu-isu kontroversial. Nah, dalam dua hal ini yaitu yang pertama, bagian dari bab ini, buku ini mengidentifikasi dan menjelaskan dua pola keliru dari pemikiran yang sering menimpa diskusi tentang isu-isu kontroversial. Nah, penyerangan demi keterlibatan dan kekeliruan sikap ke agen. Nah, akibatnya bagian ini mendiagnosis dua penyakit wacana. Nah, dalam buku ini menyimpulkan setiap bagian dengan saran praktis, yaitu dalam bentuk rutinitas berpikir untuk mengobati gangguan ini. Nah, kita akan berpendapat bahwa bagian dari obatnya dapat ditemukan dalam kecerdasan. Nah, kebajikan intelektual. Nah, secara khusus akan menjelaskan bagaimana keutamaan intelektual, kehati-hatian, keadilan, amal, dan kerendahan hati dapat menyuntikkan pikiran terhadap kekeliruan yang diidentifikasi. Nah, lalu pada poin 13, pendekatan terapi untuk pembentukan kebajikan intelektual, ada poin tentang pendekatan standar untuk pembentukan kebaikan. Nah, dalam diskusi tentang sifat pembentukan moralitas, setidaknya ada 4 dimensi untuk menanamkan kebajikan dapat diidentifikasi. Nah, yang pertama itu ada instruksi langsung pada alam dan pentingnya kebajikan. Kemudian yang kedua itu ada paparan teladan kebajikan. Yang ketiga itu ada perilaku bajik dan pembiasaan yang dihasilkan dari perilaku bajik, posisi. Dan yang keempat itu ada menciptakan lingkungan yang membudayakan kebajikan. Nah, 4 dimensi ini tidak saling eksklusif atau mengikat, dan pada kenyataannya harus dilihat sebagai keterpaduan pada satu sama lain. Nah, lalu di poin 14, kesimpulan, tema, dan pertanyaan dalam intelektual pendidikan karakter.
ada sifat kebaikan intelektual. Nah, pertama, beberapa bab menunjukkan bahwa memiliki kecerdasan intelektual sel adalah sebagian masalah memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu. Nah, bagian dari apa itu adalah berpikiran terbuka, misalnya terampil menerima dan memberi sidang yang adil untuk sudut pandang alternatif. Nah, demikian kebajikan intelektual memiliki dimensi keterampilan atau kemampuan sehingga memiliki kebajikan. Nah, kemudian dimensi kedua dari kebajikan intelektual juga disinggung dalam beberapa dari bab itu yang bersifat motivasi. Nah, yang mengajukan pertanyaan bagus, mempertimbangkan perspektif alternatif, membayar dengan hati-hati perhatian terhadap detail, bertahan dalam menghadapi tantangan intelektual dan sebagainya, dari keinginan untuk mendapatkan kebenaran. Nah, memperoleh pengetahuan atau mencapai yang lebih dalam pemahaman. Nah, motivasi yang mendasari ini menjangkar dan menimbulkan pluralitas kebajikan intelektual. Nah, kebajikan intelektual adalah ciri-ciri karakter yang mengarah pada tujuan atau tujuan epistemik yang khas. Nah, secara keseluruhan bab-bab tersebut menyarankan model 4 dimensi menurut dimensional, di mana keutamaan intelektual melibatkan kepemilikan keutamaan tertentu, kemampuan atau keterampilan kognitif, motivasi epistemik intrinsik, kasih sayang kognitif, dan penilaian yang baik tentang kapan untuk menyebarkan kemampuan atau keterampilan khusus kebajikan yang bersangkutan. Lalu di sini terdapat implikasi. Nah, satu pelajaran yang bisa ditarik adalah bahwa upaya kita dalam pendidikan karakter intelektual harus memberikan pertimbangan yang serius terhadap berbagai aspek atau dimensi kebajikan intelektual, dan bahwa juga kita harus merancang praktik pedagogis kita dan intervensi dengan memperhatikan dimensi-dimensi ini. Nah, jadi jika saya mencoba untuk membantu siswa atau buku ini tuh tumbuh dalam pikiran terbuka, saya akan membangun secara teratur kesempatan bagi mereka untuk mempraktikkan jenis keterampilan beralih perspektif atau karakteristik kemampuan dari kebajikan ini. Nah, namun saya juga atau buku ini tidak akan berhenti di situ, juga akan melakukan apa yang bisa untuk meningkatkan motivasi epistemik intrinsik dari siswa yang bengkok, untuk memelihara kesenangan mereka dari aktivitas berpikiran terbuka, dan untuk memberikan kepada mereka penilaian yang baik tentang jenis situasi di mana kegiatan ini untuk panggilan. Nah, nilai keutamaan intelektual itu merupakan indikasi bahwa mendidik untuk kebajikan intelektual adalah usaha yang berharga, mengingat cara bahwa kecerdasan kebajikan sejati membekali pemiliknya untuk terlibat dalam pemikiran dan pembelajaran yang baik. Kontribusi penting mereka terhadap keluarga negaraan demokratis dan pengaruhnya terhadap moral dan dimensi sosial lainnya dari kehidupan manusia. Kita juga harus bersemangat untuk siswa yang dengan cara yang memfasilitasi pertumbuhan mereka dalam kebajikan intelektual. Cukup sekian pemaparan materi mengenai isi buku dari Intellectual Virtues and Education ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.